Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bagas Darmawan, Lulu Ima Rosyahida, dan saya Rizky Anindya Putri. Mengelola reputasi risiko melalui siklus hidup. Kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT, dan kasus yang diangkat. Tahapan siklus hidup dimulai dengan memprediksi risiko reputasi, merencanakan bagaimana skenario berkembang dari waktu ke waktu, kemudian dilanjutkan tahapan kedua, yaitu mencegah terjadinya risiko reputasi. Cara terbaik untuk mencegah risiko reputasi yang disebabkan oleh masalah adalah dengan memiliki kinerja keuangan, perusahaan, lingkungan, dan sosial yang baik. Lalu tahapan ketiga adalah persiapan menghadapi risiko. Tindakan pencegahan risiko lebih baik daripada menghilangkan risiko itu sendiri. Selanjutnya, tahapan keempat adalah menyelesaikan risiko terhadap reputasi. Pada fase inilah komunikasi dan fungsi lainnya perlu bekerja sama untuk mengelola risiko. Tahapan terakhir adalah menanggapi krisis yang terjadi ketika insiden atau masalah tiba-tiba terjadi atau eskalasinya meningkat. Tahapan respon ini mencakup manajemen insiden dan juga krisis, tanggap darurat, manajemen kelangsungan bisnis, dan respon operasional lainnya. Setelah semua itu dilalui, maka perusahaan bisa pulih dari krisis. Karena seintens apapun krisis dan betapapun panjangnya suatu krisis tersebut, selalu ada titik di mana seseorang pemimpin menghentikan krisis tersebut dan kembali keadaan seperti biasanya. Nama saya Bagas Darmawan, nomor hadil 8 akan menjelaskan mengenai SWOT. Kekuatan atau strength adalah keadaan internal organisasi seperti kekuatan atau sumber daya yang dimiliki organisasi. Dalam kasus banjir Jakarta Februari 2021, kekuatan Pemprov DKI adalah berupa dukungan dan fokus khusus dari pemerintah pusat, apalagi karena wilayah Jakarta merupakan pusat ekonomi, bisnis, pemerintahan, dan juga sebagai ibu kota negara. Selain itu, pengalaman banjir Jakarta yang selalu berulang setiap tahun juga membuat Jakarta lebih siap dan berpengalaman dalam menangani banjir. Kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu situasi internal organisasi di mana kapabilitas atau kemampuan ataupun sumber daya organisasi sulit digunakan untuk menangani peluang dan ancaman. Untuk kelemahan dari Pemprov DKI itu sendiri adalah masih adanya keberpihakan politik di DPRD atau DPR yang membuat penanganan banjir di Jakarta itu tidak terfokuskan dengan baik dan juga tidak maksimal. Selain itu juga ucapan Gubernur Anies Baswedan sebelumnya yang menyebutkan Cipinang Melayu tidak banjir membuat kewaspadaan berkurang mengenai bencana banjir itu sendiri. Selain itu ada opportunity atau peluang di mana situasi di luar organisasi yang menguntungkan. Nah, opportunity terbesar di Jakarta itu adalah banyaknya pihak yang membantu penanganan banjir. Berbagai dinas seperti sumber daya air, pemadam kebakaran, hingga swasta itu kompak bergabung untuk membantu masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga sebetulnya punya peluang untuk mencegah bahkan mempersiapkan bencana banjir. Karena faktanya di bulan Desember 2020, BMKG dan BNPB sudah memberikan informasi bahwa puncak musim hujan itu akan terjadi di bulan Januari dan juga Februari. Terakhir ada threat atau ancaman, yaitu situasi eksternal yang menimbulkan kesulitan. Nah, ancaman terbesar Jakarta itu adalah perubahan cuaca yang ekstrim, perubahan iklim, kenaikan air laut, hingga semakin berkurangnya lahan terbuka hijau untuk resapan air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ima Rosyahida, nomor hari 21, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pemprov DKI Jakarta sudah memprediksi bahwa bencana banjir memang bisa datang kapan saja. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian dan penanganan pada hulu kalisunter yang kerap menyebabkan banjir. Selanjutnya adalah pencegahan dan persiapan. Kedua tahapan ini dilalui oleh Pemprov DKI Jakarta terlihat dari kinerja Pemprov DKI Jakarta yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dari siapnya Pemprov DKI Jakarta menghadapi banjir tahun ini. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah
menyelesaikan resiko terhadap reputasi. Pada fase ini, Pemprov DKI Jakarta buka suara mengenai bencana banjir yang terjadi. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut mengatakan bahwa penanganan banjir tahun ini cukup terkendali. Tahapan akhir adalah menanggapi krisis. Anies kemudian menjabarkan korelasi antara tingkat curah hujan dan penyebab banjir di Jakarta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.